Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Mari mengawali hari ini dengan kita mencari Tuhan, maka kita akan menikmati ada kekuatan yang baru yang kiranya akan terus menolong kita, memberkati kita sepanjang hari ini. Dan sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami semua untuk menikmati kehidupan. Dengan cara-caramu yang sangat ajaib, Engkau boleh menyatakan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu mencari Engkau Tuhan. Kami rindu diberkati di dalam firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami melangkah dalam kepastian, hidup dalam kesetiaan melakukan kehendak firman Tuhan. Maka kami akan semakin memahami bahwa hanya ada di dalam Tuhanlah kami akan menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan. Ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami, umat-Mu yang berdosa ini. Ini kami yang berdoa dan bermohon, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kebenaran dan kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 ini, kita akan diberkati dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, dan melalui bacaan Alkitab kita hari ini, mengangkat tema berdoa dan membantu pemberitaan Injil. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Injil adalah misi Allah atau Missio Dei, yang menjadi unsur utama pelayanan gereja yang harus terus-menerus dilaksanakan dari generasi ke generasi sampai kedatangannya kembali. Inilah yang dikehendaki Yesus Kristus bagi gerejanya. Kita adalah gereja. Jadi jikalau kita tidak melibatkan diri untuk menyelenggarakan misi pemberitaan Injil, maka pelayanan gereja sebagai lembaga akan tidak bermakna dan lama-kelamaan akan lumpuh dan ditinggalkan umatnya. Walaupun gerejanya itu sendiri tidak akan pernah mati, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja. Gemim sangat antusias menjalankan dan mengembangkan misi penginjilan melalui program tenaga utusan gerejawi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena itu kita terus-menerus diajak untuk mengambil bagian dalam pemberitaan Injil itu. Memang kita tidak harus pergi ke daerah-daerah tertentu untuk menjadi penginjil. Namun yang diperlukan dari kita ialah doa dan juga topangan semangat agar para utusan Injil itu tetap disertainya. Dan bila kita terpanggil untuk itu, sekurang-kurangnya kita ikut mengambil bagian dalam doa dan mempersembahkan sesuatu termasuk uang untuk menopang program penginjilan itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita tentu mengingat lembaga misi penginjilan Belanda yang dulu pernah mengutus para penginjil, antara lain Riedel dan juga Swartz, yang datang di Minahasa, yaitu dari Netherlands Zendingsgenotschap atau NZG. Lembaga penginjilan ini juga melakukan tugas ditopang doa dan dana oleh anggota jemaat dengan kerelaan. Dari samping pekabaran Injil keluar, kita juga diingatkan tentang masih ada anggota jemaat yang terdaftar sebagai anggota jemaat Gemim yang butuh untuk diinjili. Bacaan Alkitab kita hari ini menggambarkan tentang Rasul Paulus yang memberi penjelasan kepada Timotius bahwa ia telah memberi diri menjadi pemberita dan juga rasul. Dan ini adalah contoh bahwa pemberian diri dan pengorbanan diri adalah sesuatu yang utama. Walaupun pekerjaan Rasul Paulus itu juga membutuhkan topangan baik doa dan bantuan dana dari jemaat pada waktu itu, misalnya topangan jemaat Korintus dan Filipi. Walaupun ia tidak banyak menyinggung hal itu dalam surat-suratnya, maka sebagai keluarga Kristen, marilah kita dengan giat ikut mendoakan pekerjaan penginjilan ini. Jika kita memiliki hati yang terpanggil untuk mengambil bagian, menopang pekerjaan ini dengan mempersembahkan persembahan kita, maka kiranya semua dilakukan dengan tulus dan ikhlas, supaya Yesus Kristus dikenal dan banyak orang, dan semakin banyak orang yang tentu akan mengenal Dia sebagai penebus dan juru selamat kita, semakin kita muliakan.
Semoga dengan firman Tuhan hari ini, kita semua akan diberkati. Yakinlah kita bahwa hidupku diberkati untuk menjadi berkat dimanapun aku pergi dan berada. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau memberikan kami kemampuan untuk menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dengan segala karunia-karunia yang telah Engkau beri dan anugerahkan bagi kami pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga tentu dalam kehidupan kami juga pun kami merindukan Engkau pakai kami untuk melayani, Engkau pakai kami untuk memberitakan Injil, apakah itu dalam kehidupan keluarga, dalam tugas pekerjaan kami, dimanapun kami pergi dan berada, orang akan semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Berkati kami Bapa di hari ini, ketika kami akan menjalankan aktivitas tugas dan pekerjaan kami bermohon Engkau berkati kami dan keluarga kami. Anugerahkanlah berkat kesehatan, berkat kekuatan iman, berkat umur panjang untuk menjalani hari-hari kehidupan yang kiranya semua akan ada terus dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Kami doakan para penginjil-penginjil yang sementara melayani di desa-desa terpencil, dimanapun mereka berada Tuhan, berilah mereka kemampuan, berilah mereka sukacita dan kegembiraan apa yang mereka butuhkan dalam pemberitaan Injil Tuhan, siapkan yang terbaik. Dan kami percaya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di Gereja Masih Injil Minahasa, baik sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai guru agama, sebagai pendeta, semua perangkat pelayanan yang ada Tuhan berkati kami semua. Kami adalah Allah Tuhan yang menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu hidup di dalam diri kami, berkarya untuk memberkati kami semua, sehingga ketika kami diberkati, itu juga pun hidup kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami doakan untuk keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan memberikan kami sukacita dan kegembiraan untuk menjalani hari ini. Apapun profesi kami Tuhan berkati, apa yang dikenan oleh Tuhan, Tuhan berkati. Sehingga kami bermohon, jika juga ada di antara kami yang sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jika ada yang berduka cita, dihiburkan, dikuatkanlah iman mereka. Dan tentu kami percaya dan kami meyakini, hari-hari kehidupan kami sebagai umat Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati. Kami mencari Engkau, menemukan Engkau di dalam diri kami, yang menggerakkan setiap pribadi kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana kami tetap setia untuk memuliakan Tuhan, sejauh mana Tuhan izinkan kami ada dan menikmati kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini, kami akan menjalankan aktivitas tugas dan pekerjaan kami bermohon, lindungi, berkati, dan sertai kami. Maka ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami sebagai umat Tuhan yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber kekuatan, sumber berkat, yang telah memberkati kami dan selalu memberkati kami kini dan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hari ini kita semua akan diberkati Tuhan. Yakinlah, berjalan di dalam Tuhan, kita akan selalu menikmati hidup dalam kemenangan. Tuhan dimuliakan, dan semoga hari ini membawa kebahagiaan bagi kita semua dan bagi seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.